Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Saidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata, serta tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Saya Syahdatul Umi Fadila, selaku moderator pada kesempatan ini akan memandu pemaparan materi dari kelompok 4 dengan materi Birds, Reptiles by Another Name. Dengan anggota kelompok ada Aikika Hakiki, Sahrul Maulidin, Silvi Susilawati, Kamelia Anugrahini, Fitria Maharani, Hanifah Nurrohmah, Syahdatul Umi Fadila, dan Iip Sarifatul Puadah. Selanjutnya untuk konten materinya ada 10 konten materi berikut yang akan dipaparkan oleh masing-masing pemateri. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai phylogenetic relationship. Reptil unggas secara tradisional diklasifikasikan sebagai anggota kelas Aves. Berdasarkan gambar berikut, burung diturunkan dari Acrosaurus kuno dengan garis keturunan yang dimiliki oleh dinosaurus dan juga buaya. Burung-burung tersebut berkerabat dekat dengan sekelompok dinosaurus dalam garis keturunan Saurisia yang disebut Theropoda. Garis keturunan ini juga mencangkup dinosaurus bipedal seperti Tyrannosaurus dan Velociraptor. Selanjutnya, seorang ahli bernama Huxley menggambarkan burung ini sebagai reptilia yang dimuliakan, dan beliau memasukkan mereka ke dalam satu kelas Sauropsida. Ketika ahli zoologi dan paleontologi mempelajari lebih lanjut mengenai hubungan antara burung dan reptil lain, ternyata hasilnya banyak ilmuwan yang mendukung gagasan dari Huxley tadi, yakni terdapat kemiripan anatomi antara reptil dan burung seperti kondilus occipital tunggal pada tengkorak, kemudian tulang telinga tunggal, dan struktur rahang bawah. Kemudian terdapat juga karakteristik fisiologis yang sama di antara keduanya seperti keberadaan sel darah merah berinti serta aspek fungsi hati dan ginjal yang dimiliki oleh reptil dan burung non-avian. Selain itu juga diketahui terdapat beberapa kemiripan lain yang meliputi perilaku di antara reptil dan burung seperti bersarang dan merawat anak. Kemudian juga ada beberapa karakteristik yang dulunya dianggap burung tetapi bukan reptil. Jadi karakteristik berikut ini yang tadinya itu tidak menggambarkan kesamaan antara reptil dan burung, yaitu ada ruang udara di tulang, kemudian keberadaan bulu, dan endotermi atau mesotermi. Adaptasi untuk penerbangan termasuk pelengkap yang dimodifikasi sebagai sayap, bulu, endotermik, tingkat metabolisme yang tinggi, kemudian kolom tulang belakang yang dimodifikasi untuk terbang, dan tulang yang diringankan lebih banyak oleh udara. Maksudnya itu di sini tulang-tulangnya itu lebih diringankan oleh banyaknya ruang udara yang ada di tubuhnya. Penerbangan telah memberikan burung seperti burung dara kutub utara kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia bagi vertebrata lain. Selanjutnya di gambar yang bawah, yang kedua, gambar ini merepresentasikan mengenai tetrapoda berbulu dan juga burung purba. Gambar yang kanan ini merupakan representasi Sinosauria. Untuk konten materi yang selanjutnya akan dibahas oleh masing-masing pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kamelia Anugrahini di sini akan menjelaskan mengenai Archaeopteryx, Eolulavis, and the Evolution of Flight atau evolusi dari awal mula penerbangan.
Nah, yang pertama yaitu Archaeopteryx. Nah, pada tahun 1861, salah satu fosil vertebrata terpenting ditemukan di tambang batu tulis di Bavaria, Jerman. Dapat dilihat gambarnya, itu adalah fosil hewan seukuran merpati yang hidup selama periode Jurassik. Nah, sekitar 150 juta tahun lalu. Karakteristiknya yang ditemukan yaitu memiliki ekor panjang, pada sayapnya terdapat jari-jari yang bercakar, dilihat ya di gambarnya. Kemudian kepala lengkap spesies ini tidak diawetkan, tetapi ada jejak bulu di bagian ekor dan itu pendek. Nah, sayap bulat yang ditemukan itu menjadi bukti bahwa ini adalah fosil burung purba. Nah, itu bernama Archaeopteryx. Nah, 16 tahun kemudian, fosil yang lebih lengkap ditemukan, memperlihatkan gigi di rahang itu mirip paruh. Nah, penemuan fosil Archaeopteryx kemudian telah memperkuat ide nenek moyang reptil untuk burung, meskipun Archaeopteryx sering dianggap burung kuno atau burung transisi. Nah, Archaeopteryx ini penting dalam pengembangan hipotesis tentang awal penerbangan. Clavicula Archaeopteryx berkembang dengan baik dan memberikan poin-poin keterikatan untuk otot sayap. Nah, tidak seperti pada burung modern, tulang dada pada Archaeopteryx itu pipih. Nah, ekornya panjang dan bertulang, serta tulang sayap dan kerangka lainnya tempat pelekatan otot yang akan digunakan untuk penerbangan itu kurang berkembang. Pengamatan ini menunjukkan bahwa Archaeopteryx mungkin lebih merupakan glider daripada penerbang yang kompeten. Beberapa ahli zoologi berpikir bahwa jari-jari sayap yang bercakar mungkin digunakan untuk memanjat pohon dan berpegangan pada dahan. Nah, evolusi penerbangan melibatkan lompatan dari cabang ke cabang atau cabang ke tanah. Kemudian sayap akan mengepak lemah dan meluncur, dan akhirnya kekuatan sayap berevolusi mengepak lebih kuat untuk terbang, yaitu penerbangan bertenaga sayap. Ahli zoologi lain mencatat bahwa struktur kaki belakang burung paling awal menunjukkan bahwa mereka mungkin bipedal atau berlari dan melompat-lompat di tanah. Sayap mereka mungkin berfungsi untuk memukul serangga terbang keluar dari udara atau menjebak serangga dan mangsa lainnya ke arah tanah. Nah, gigi dan cakar yang menyerupai cakar burung predator modern mungkin digunakan untuk menangkap mangsanya. Nah, sayap yang seharusnya berguna dalam memberikan stabilitas saat lompatan horizontal saat mengejar mangsa, dan mereka akan memberikan terbang jarak pendek. Nah, manfaat penerbangan seperti itu mungkin mengarah pada penerbangan bertenaga sayap, atau yang sudah sering kita lihat sekarang. Nah, kemudian Eolulaphis and the Evolution of Flight. Nah, fosil burung dari endapan Cretaceous awal di Spanyol memberikan informasi penting tambahan tentang asal-usul penerbangan. Nah, burung ini adalah Eolulaphis. Dapat dilihat di gambarnya. Itu ditemukan di endapan berumur sekitar 125 juta tahun dan memiliki lebar sayap 17 cm. Nah, fosil ini menunjukkan bahwa Eolulaphis memiliki struktur sayap yang disebut alula. Nah, alula ini biasa kita temui pada burung modern. Dan itu berfungsi atau terlibat dalam penerbangan yang lambat dan melayang. Nah, keberadaannya di fosil ini menunjukkan bahwa mekanisme penerbangan yang kompleks terkait dengan awalnya itu dengan penerbangan yang lambat atau melayang dan sangat bermanuver setidaknya 125 juta tahun lalu. Jadi mungkin awalnya penerbangannya lambat, melayang, kemudian baru ke mekanisme penerbangan yang lebih kompleks evolusinya. Setidaknya itu 125 juta tahun lalu. Nah, mungkin itu. Yang kedua yaitu mengenai diversity of modern birds atau keragaman dari burung-burung modern. Nah, rekaman fosil menunjukkan bahwa Theropoda termasuk jenis burung Eolulaphis. Dapat dilihat di gambarnya. Itu terbang sekitar
ekosistem pertengahan di Jurassic 130 juta tahun yang lalu. Nah, keragaman yang besar dari teropoda ini hadir 150 juta tahun yang lalu. Kemudian beberapa teropoda kuno memiliki sayap dan cakar. Sayap dengan cakar. Sayapnya tuh ada cakarnya sama seperti yang tadi ya. Nah, yang lainnya memiliki sayap yang panjang dan sempit. Nah, banyak yang punya gigi juga. Nah, beberapa itu ukurannya besar dan tidak bisa terbang. Yang lain bisa diadaptasi biasanya untuk berenang. Nah, teropoda purba ini mengisi berbagai relung ekologi. Sebagian besar garis keturunan yang diwakili oleh fosil-fosil ini sebenarnya sudah punah bersama dengan dinosaurus di akhir era Mesozoikum. Nah, penyebabnya karena kita tahu ada tabrakan asteroid, juga ada vulkanisme di wilayah Deccan Traps di India. Nah, menciptakan perubahan iklim dan atmosfer yang dahsyat 66 juta tahun yang lalu. Perubahan iklim ini mengakibatkan punahnya dinosaurus, termasuk punahnya garis keturunan dari burung-burung ini. Nah, kemudian ada burung ompong. Nah, burung ompong ini bertahan hingga periode tersier adalah nenek moyang dari burung ompong modern atau Neonites. Nah, nenek moyang burung ini mengalami radiasi yang sangat cepat. Nah, kemudian burung modern. Nah, burung modern ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu Paleognathae, yaitu orde super yang terdiri dari burung-burung besar yang tidak bisa terbang. Contohnya burung unta, reas, dan lain-lain. Dapat dilihat di gambarnya. Nah, yang kedua yaitu Neognathae adalah garis keturunan yang mencakup spesies burung terbang modern saat ini. Contohnya ada burung walet, kemudian burung puyuh, burung merpati, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, yang kemudian ada taxonomy of the avian reptiles, yaitu taksonomi dari burung. Nah, analisis molekuler burung berdasarkan Jarvis ed. 2014 pada tabel 21.1 pada buku Miller 2016. Mungkin ini taksonominya mengenai kelas Aves. Adaptasi kelas Aves ini mengadaptasi untuk penerbangannya meliputi pelengkap depan dimodifikasi sebagai sayap yang berbulu endotermik, laju metabolisme tinggi, lehernya fleksibel, vertebrata posterior dan tulangnya akan diringankan oleh banyak udara. Nah, tengkorak juga sangat ringan. Ia memiliki paruh ompong yang ringan dan bertanduk yang terutama terdiri dari protein dan keratin. Karena rahang burung tidak memiliki gigi untuk menopang, rahang juga dapat diperkecil masanya. Itu untuk adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh Aves sehingga dia bisa terbang. Nah, kemudian taxonomy of the avian reptiles yang pertama yaitu ada superorder Paleognathae seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya. Nah, superorder Paleognathae ini memiliki satu order yaitu Struthioniformes. Ini meliputi burung yang besar dan tidak bisa terbang. Sayap dengan banyak bulu halus. Contohnya itu burung unta dan burung reas. Gambarnya ada di sampingnya. Nah, yang kedua yaitu superorder Neognathae. Itu ada yang pertama yaitu Galoanceres dan yang kedua yaitu ada Neo-Aves. Nah, yang pertama yaitu Galoanceres itu memiliki dua order. Yang pertama yaitu order Anseriformes, itu meliputi unggas air dan biasanya memiliki paruh yang lebar, kaki berselaput. Contohnya angsa dan bebek. Nah, untuk order Galilformes itu biasanya paruhnya pendek. Nah, sayapnya cekung, kaki dan cakarnya kuat. Contohnya yaitu burung puyuh. Nah, taxonomy of the avian reptiles yang selanjutnya yaitu Neo-Aves, yaitu order
Podicipediformes yang memiliki sayap pendek, bulunya lembut dan lebat, kakinya berselaput dengan kuku yang pipih. Contohnya yaitu burung grebe. Dapat dilihat gambar-gambarnya ada di samping. Nah, yang kedua yaitu Penicopteriformes, yaitu memiliki tubuh berbentuk oval dengan bulu merah jambu atau merah tua. Bulu untuk terbangnya itu berwarna hitam, kaki dan leher yang sangat panjang, paruh besar melengkung ke bawah, di tengah paruh atas lebih kecil daripada paruh bawah. Contohnya yaitu flamingo. Nah, order yang ketiga yaitu ada order Columbiformes, yaitu bulunya lebat biasanya, kemudian menempel longgar di kulit. Nah, contohnya yaitu burung merpati. Yang keempat yaitu ada order Cuculiformes. Biasanya memiliki jari kaki keempat yang dapat dibalik, kemudian kulitnya lembut. Contohnya yaitu ada burung Plantainator, kemudian Roadrunners, kemudian cuko. Gambarnya ada di samping. Nah, yang kelima masih Neoaves ya. Ada order Caprimulgiformes. Biasanya memiliki kepala dan bulu seperti burung hantu contohnya, tapi paruh dan kakinya lemah. Paruhnya memiliki celah yang lebar dan merupakan pemakan serangga. Contohnya Whippoorwills, kemudian Goatsucker atau lainnya. Jadi bulunya itu mirip seperti burung hantu. Gambarnya ada di atas yang pertama. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada order Gruiformes. Contohnya yaitu burung rawa, termasuk burung bangau. Ada gambarnya di samping. Nah, order Caradiformes. Contohnya itu burung pantai atau burung camar. Kemudian yang kedelapan ada order Gaviformes. Burungnya kuat dan lurus, adaptasi menyelam termasuk kaki jatuh ke belakang tubuh. Nah, kakinya berselaput dan tulang yang berat. Contohnya yaitu loon. Gambarnya yang ada di bawah. Nah, yang kesembilan yaitu ada order Pelecaniformes. Contohnya yaitu burung pelikan dan burung kormoran. Kemudian yang ke-10 ada order Procellariformes. Itu biasanya memiliki lubang hidung tubular, kelenjar hidungnya besar, sayapnya panjang dan sempit. Contohnya yaitu Albatros, Shearwaters atau burung penciduk, kemudian petrels. Nah, yang ke-11 yaitu ada order Spheniciformes, yaitu biasanya tubuhnya berat, sayapnya itu seperti sirip untuk berenang, terisolasi dengan baik dengan lemak. Contohnya yaitu adalah penguin. Nah, yang ke-12 yaitu order Accipitriformes. Biasanya paruhnya kuat dan bengkok, sayapnya besar. Contohnya burung hawks atau burung elang, kemudian eagle atau burung raja wali, kemudian vultures atau burung nasar atau burung pemakan bangkai. Gambarnya ada di samping. Kemudian yang ke-13 yaitu yang terakhir ya, ada order Strigiformes. Biasanya kepalanya besar dengan mata terpaku ke arah depan. Contohnya yaitu burung hantu. Gambarnya ada di samping. Nah, yang ke-14 yaitu ada order Pisiformes. Biasanya paruhnya pendek dan kuat, kaki yang kuat dan kaki yang keempat terbalik secara permanen. Contohnya burung pelatuk, burung taucan, honeygewitch dan barbet. Nah, order yang ke-15 yaitu order Coraciformes, yaitu kepalanya besar, paruhnya besar, bulunya metalik. Contohnya yaitu burung cekakak atau kingfishers. Nah, ada juga todis dan roller. Nah,
Yang ke-16 yaitu order Falconiformes. Contohnya yaitu burung elang atau falcon. Ini dibedakan dari Accipitiformes karena berdasarkan karakteristik molekulernya. Yang ke-17 yaitu order Psittaciformes. Biasanya memiliki lidah yang tebal, jari kaki keempat yang dapat dibalik, biasanya berwarna cerah, contohnya yaitu burung beo, loris atau makau, dan makau. Nah, yang ke-18 yang terakhir yaitu ada order Passeriformes. Itu merupakan urutan unggas yang terbesar, 69 keluarga burung yang biasanya bertengger, kaki bertengger. Contohnya burung gagak, titmise, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Susilawati akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Materi yang akan saya bahas mengenai struktur dan penggerak eksternal. Untuk materi yang pertama yaitu bulu dulu. Bulu merupakan struktur khusus kelas Aves. Secara filogenik, bulu diduga berasal dari epidermal. Secara embriologis, bulu bermula dari papila dermal. Porus utama bulu disebut saf atau tangkai. Bagian dekat saf disebut kalamus. Merupakan sebuah lingkaran dan tidak memiliki jaringan. Sisa saf disebut sebagai rakis, dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Baris-baris barbule yang berdekatan saling bersambungan ujung dan sisi bawah tiap barbule memiliki filamen kecil yang disebut sebagai barbicels, berfungsi menahan barbula yang saling bersambungan. Bulu pada saat menetas disebut sebagai neosoptile dan sedangkan setelah dewasa disebut teleoptile. Menurut Mas Curie, berdasarkan susunan anatomi bulu dapat dibagi menjadi 3, yaitu plume, plumule, dan filoplume. Untuk filoplume yaitu merupakan bulu-bulu kecil mirip rambut yang tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang-cabang, pendek, dan halus. Plumule merupakan berbentuk hampir sama dengan filoplume. Dan yang ketiga yaitu ada plume, yaitu bulu yang sempurna. Plume ini disusun dari saf atau tangkai, yaitu merupakan poros utama bulu. Ada kalamus, yaitu tangkai pada bulu. Ada rakis, itu tipe ya, harusnya rakis, yaitu lanjutan kalamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Kemudian ada vexillum, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dari rakis. Kemudian menurut Mas Curie, berdasarkan letaknya bulu Aves dibedakan menjadi tectrices, yaitu bulu yang menutupi badan, rectrices, yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges, bulu pada sayap, parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu, alaspuria, yaitu bulu kecil yang menempel pada ibu jari, semiplume, yaitu kumpulan bulu barbula yang letaknya tersembunyi di bawah bulu-bulu luar. Kemudian ini ada contoh dari burung merpati, dari bulu burung merpati. Untuk yang A itu merupakan bulu bahu, B adalah dada, C punggung, D kepala, E leher, F paha, G perut, H sayap, dan I ekor. Bentuk bulu ekor burung pada saat tidak terbang bermacam-macam, antara lain berbentuk persegi, bertakik, bercabang, bulu sebelah luar memanjang, bulu ekor dengan raket. Ada juga bulu tengah panjang, bundar, berbentuk cakram, berbentuk lingkaran, dan berujung runcing. Menurut Sukiya pada tahun 2001. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan bulu. Pembentukan bulu dimulai saat sel epidermis berkembang biak, membentuk tabung memanjang yang disebut sebagai selubung bulu.
seperti pada gambar A. Nah, sel epidermis di dasar selubung bulu berkembang biak ke bawah, membentuk folikel seperti cincin yang tumbuh ke dalam epidermis. Seperti pada gambar B. Selubung bulu dengan demikian meluas ke dermis, tetapi selalu dilapisi oleh epidermis. Kemudian, pub dermal di dalam sarung bulu mendukung kapiler yang memberi nutrisi untuk perkembangan bulu. Sel epidermis yang melapisi selubung bulu akhirnya membentuk duri bulu. Pada tahap ini, dua jenis bulu yang dijelaskan sebelumnya berdiferensiasi. Dalam bulu umbul, duri yang berkembang berputar mengelilingi satu sama lain dan membentuk poros. Pada bulu plumulaceus, duri tidak berputar dan tangkai hanya terbentuk di pangkal bulu. Seiring pertumbuhan berlanjut, bulu muncul dari sarungnya dan sarungnya membentuk halamus seperti tabung di pangkal bulu seperti pada gambar D. Nah, burung juga memelihara bulunya agar tetap bersih dan terhindar dari parasit. Nah, dilakukan dengan cara menggosokkan paruh pada bulu agar bulu tetap halus, bersih, dan pada tempatnya. Kemudian warna bulu. Warna bulu dihasilkan oleh butir-butir pigmen dengan difraksi dan refleksi cahaya oleh struktur bulu atau oleh pigmen. Pigmen pokok adalah melanin dan karotenoid. Butiran pigmen dapat ditemukan pada saf dan barbula, dan umumnya warna bulu merupakan produk karotin dan melanin. Adanya butir-butir melanin bulat di dekat ujung bulu luar akan memberikan efek yang dikenal sebagai ring Newton dan menyebabkan perubahan warna-warni bulu. Warna biru, violet, dan hijau tidak dihasilkan dari pigmen, tetapi tergantung sepenuhnya pada struktur bulu. Misalnya, pada burung bluebird, bahwa bulu-bulu biru ternyata tidak mengandung pigmen biru, tetapi pigmen kuning yang menyerap semua spektrum sinar selain warna biru, kemudian dipantulkan. Warna hijau juga dihasilkan dengan cara menyerap semua spektrum sinar kemudian dipantulkan kembali. Burung tropis pemakan pisang atau plantain eater memiliki pigmen tembaga berupa turacoverdin yang mampu menghasilkan warna hijau, sedangkan warna gelap dihasilkan oleh turasin. Salah satu spesies ini adalah Tauraco corytaix. Mempunyai kuning telur berwarna merah terang. Analisis kimia menunjukkan bahwa pigmen-pigmen yang menghasilkan warna kuning telur yang tidak biasa ini adalah karotenoid dan sekitar 60% terdiri dari pigmen merah yang dikenal sebagai astaxanthin. Kemudian ada fungsi bulu. Fungsi bulu merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh kelas Aves. Terdapat beberapa fungsi bulu pada Aves, diantaranya sebagai penghangat, perlindungan, membantu untuk meningkatkan kemampuan apung, dan untuk terbang. Yang pertama yaitu sebagai penghangat. Salah satu fungsi pokok bulu adalah penghemat panas tubuh, sebab burung adalah hewan endoderm. Lapisan udara yang ditahan di dalam struktur bulu menjadi isolator hilangnya panas tubuh dan penetrasi dingin dari luar. Kedalaman lapisan ini dapat dikendalikan dengan menegakkan atau merebahkan bulu. Pada saat cuaca dingin, burung yang sedang istirahat, bulunya akan ditegakkan untuk meningkatkan lapisan isolator, seperti halnya ketika kita mengenakan pakaian lebih tebal untuk tujuan yang sama. Bila cuaca panas, maka bulu akan direbahkan, ditekan kuat ke tubuh untuk memperkecil lapisan isolator. Kemudian sebagai perlindungan, bulu memberi berbagai macam perlindungan terhadap tubuh burung.
Burung yang tidak mampu terbang atau hanya berkemampuan terbang terbatas tergantung pada kemampuan lari akan terlepas dari bahaya. Bulu yang memberi perlindungan langsung terhadap luka. Bulu juga memberi perlindungan langsung terhadap luka. Kulit burung relatif lebih tipis dibandingkan dengan kulit vertebrata lainnya dan akan segera luka karena gesekan ranting jika tidak ditutupi oleh bulu. Kemampuan apung, yaitu fungsi penting lain dari bulu, khususnya pada burung air adalah meningkatkan kemampuan apung. Permukaan bawah tubuh burung perenang tertutup rapat oleh bulu-bulu, dan dalam bulu tersebut terdapat kantung udara. Burung tersebut dapat beristirahat layaknya di atas rakit sendiri. Kemudian untuk terbang, apabila tidak ada bulu, maka burung tidak akan dapat terbang. Tubuh burung berbentuk garis lurus dan secara proporsional ringan karena struktur rangka dan berbagai ruang udara di bagian tubuh. Otot dada yang akan memberikan daya dorong saat sayap berkembang sangat kuat. Kemudian penerbangan pada burung. Sayap burung diadaptasi untuk berbagai jenis penerbangan. Akan tetapi terlepas dari apakah burung membumbung, meluncur, dan terbang dengan cepat, mekanisme untuk tetap di atas adalah serupa. Sayap burung membentuk sebuah airfoil. Margin anterior sayap lebih tebal pada margin posterior. Permukaan atas sayap agak cembung dan permukaan bawah datar atau agak cekung, seperti pada gambar yang A. Nah, udara yang melewati sayap bergerak lebih jauh dan lebih cepat daripada udara yang lewat di bawah sayap, menurunkan tekanan udara di permukaan atas sayap dan menciptakan gaya angkat. Gaya angkat yang diciptakan sayap harus membatasi bobot burung, dan gaya yang mendorong burung ke depan harus mengatasi gaya hambat yang ditimbulkan oleh burung yang bergerak di udara. Meningkatkan sudut yang dibuat oleh ujung depan sayap dengan udara yang datang, atau disebut dengan sudut serang, akan meningkatkan daya angkat. Ketika sudut serang meningkat, bagaimanapun aliran udara di atas permukaan atas akan menjadi turbulen, sehingga mengurangi gaya angkat, seperti pada gambar B. Nah, turbulensi berkurang jika udara dapat mengalir dengan cepat melalui slot di tepi depan sayap, menempatkan bulu di ujung sayap, dan keberadaan alula di margin anterior sayap mengurangi turbulensi. Alula adalah sekelompok bulu kecil yang ditopang oleh tulang jari medial. Selama lepas landas, pendaratan, dan penerbangan melayang, sudut serang meningkat dan alula dinaikkan, seperti pada gambar C dan E. Selama penerbangan melonjak dan cepat, sudut serang berkurang dan slotting berkurang. Bagian distal sayap menghasilkan sebagian besar gaya pendorong penerbangan. Karena lebih jauh dari sendi bahu, bagian distal sayap bergerak lebih jauh dan lebih cepat daripada bagian proksimal sayap. Selama gerakan turun, ujung depan bagian distal sayap diorientasikan sedikit ke bawah dan menciptakan gaya dorong yang mirip dengan gaya dorong yang dibuat oleh baling-baling pesawat. Selama gerakan naik atau gerakan pemulihan, bagian distal sayap diorientasikan ke atas untuk mengurangi hambatan. Bulu-bulu pada sayap saling tumpang tindih sehingga pada gerakan turun, udara menekan bulu-bulu di tepi sayap bersama-sama, memungkinkan sedikit udara lewat di antara mereka, meningkatkan gaya angkat dan daya dorong. Saat gaya naik, sayap terlipat sedikit ke dalam, juga bulu-bulu sedikit terbuka,
memungkinkan udara lewat di antara mereka. Selama penerbangan meluncur, sayap tidak bergerak dan burung kehilangan ketinggian. Unggas air yang datang untuk pendaratan menggunakan penerbangan gliding. Penerbangan mengepak menghasilkan kekuatan untuk terbang dan merupakan jenis penerbangan yang paling umum. Penerbangan membumbung memungkinkan beberapa burung tetap terbang dengan sedikit pengeluaran energi. Selama membumbung, sayap pada dasarnya tidak bergerak dan burung tersebut memanfaatkan arus luar dan arus udara untuk mendapatkan ketinggian. Elang, burung nasar, dan burung terbang lainnya sering terlihat berputar-putar di sepanjang lembah pegunungan, terbang melawan arah angin untuk menambah kecepatan dan kemudian berputar ke arah atas untuk mendapat ketinggian. Saat burung melambat dan mulai kehilangan ketinggian, ia berbalik dan melawan arah angin lagi. Kemudian ada sistem rangka pada aves. Sistem rangka tubuh burung memiliki bentuk unik. Secara umum, tulangnya ringan, terutama pada spesies yang dapat terbang. Tulang besar yang mengandung lubang berisi udara berkaitan dengan sistem pernafasan. Tulang tengkorak sebagian besar paling menyatu. Bagian tulang tengkorak bersendi dengan tulang leher pertama yang disebut sebagai condylus occipitalis. Rahang bagian bawah dan atas memanjang sebagai penopang paruh. Gigi seluruhnya lenyap pada burung modern. Rahang bawah terdiri atas 5 tulang dan bersambung dengan tulang tengkorak pada alat kuadran yang akan bergerak. Tulang iga burung berbentuk rata dan semuanya selain iga pertama dan terakhir membentuk processus uncinatus yang saling terhubung dengan tulang iga berikutnya. Processus uncinatus berfungsi untuk memperkuat toraks dan perlekatan otot. Sternum atau tulang-tulang dada sangat rata dan lebar sehingga memberi permukaan cukup untuk perlekatan otot-otot untuk terbang. Sebagian besar tulang belakang menyatu. Tulang dada bersambung dengan pelantaraan tulang iga dan ini memberikan kerangka sangat kuat meskipun tulang itu sendiri relatif ringan. Semua itu merupakan keuntungan bagi makhluk yang harus bergerak ke udara. Tulang skapula panjang dan ramping, thoracoid pendek dan kuat, klavikula menyatu membentuk furcula. Modifikasi rangka yang paling menyolok daripada anggota badan depan. Hanya 2 unsur kapal yang ditemukan, yaitu radial dan ulna, yang masing-masing bersambung dengan radius dan ulna. Hanya 2 unsur karpal yang ditemukan, yaitu radiale dan ulnare, yang masing-masing bersambung dengan radius dan ulna. Bagian distal pergelangan adalah susunan tulang yang disebut carmopetacarpus yang menunjukkan beberapa unsur pangkal tangan dari vertebrata lain dan metakarpal kedua, ketiga, dan keempat. Meskipun anggota badan belakang tidak berubah seperti anggota badan depan, namun menunjukkan beberapa kekhususan menarik. Tulang betis atau fibula secara proporsional kecil dan sebagian bersatu dengan tulang kering atau tibia. Beberapa tulang pergelangan kaki atau tarsal seperti bersatu dengan ujung distal tibia disebut tibia tarsus. Sisa pergelangan kaki bersatu dengan metatarsal kedua, ketiga, dan keempat membentuk tulang yang disebut tarsometatarsus. Berkas metatarsal pertama dihubungkan dengan tulang ini oleh ligamentum. Kemudian otot. Otot terbesar dan terkuat dari kebanyakan burung adalah otot terbang. Mereka menempel pada tulang dada dan klavikula dan lari ke humerus. Otot-otot kebanyakan burung secara fisiologis beradaptasi untuk terbang.
Otot terbang harus berkontraksi dengan cepat dan kelelahan saat lambat. Otot-otot ini memiliki banyak mitokondria dan menghasilkan ATP dalam jumlah besar untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk penerbangan, terutama migrasi jarak jauh. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu mengenai Nutrition and the Digestive System atau nutrisi dan sistem pencernaan. Dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya, kebanyakan burung itu memiliki nafsu makan yang relatif rakus. Nafsu makan ini tentunya mendukung tingkat metabolisme tinggi yang memungkinkan terjadinya endotermi dan penerbangan. Seperti halnya yang kita contohkan yaitu pada burung kolibri. Pada burung kolibri ini di mana setiap kali dia melakukan penerbangan itu membutuhkan kepakan sayap yang relatif cepat. Nah, untuk hal ini burung kolibri ini membutuhkan hampir sepanjang harinya itu harus tetap makan gitu. Yang dimana meskipun tingkat konsumsi makanan yang sangat tinggi, mereka itu seringkali tidak dapat mempertahankan metabolisme yang sangat cepat dalam waktu semalam. Nah, mereka itu dapat menjadi sangat lamban ketika terjadinya penurunan suhu tubuh dan laju pernafasan yang mengakibatkan burung kolibri ini harus membutuhkan makanan kembali di pagi harinya. Selanjutnya yaitu spesialisasi paruh dan lidah pada burung. Paruh dan lidah pada burung dimodifikasi untuk berbagai kebiasaan makan dan tentunya berdasarkan sumber makanannya juga. Nah, di sini saya cantumkan beberapa jenis burung dan juga tipe paruh yang berbeda. Untuk yang pertama itu ada burung kolibri yang dimana tipe paruhnya itu berbentuk tabung yang sesuai dengan bentuknya juga digunakan untuk mengambil nektar pada bunga yang berbentuk tabung. Kemudian di sini ada burung elang dengan tipe paruh yang seperti ini, yaitu pada bagian atasnya itu meruncing ke bawah. Nah, ini digunakan untuk mempermudah burung elang ini untuk merobek mangsanya gitu. Selanjutnya di sini ada burung kardinal dengan tipe paruh yang seperti ini, digunakan untuk mempermudahkan burung kardinal ini memakan biji-bijian atau berupa benih-benihan. Yang terakhir yaitu ada burung flamingo dengan tipe paruh yang seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya digunakan untuk mempermudah burung flamingo ini menjepit makanan, seperti makanan itu berupa ikan dan yang lainnya. Selain itu juga paruh seperti ini digunakan untuk menyaring air ketika burung flamingo ini meminumnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan pada burung, mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini ada beberapa gambaran dan label yang ditunjukkan, yaitu ada esophagus, kemudian crop, ada proventriculus, ada ventriculus atau gizzard, kemudian langsung ke intestine dan kloaka, dan tentunya ada organ tambahan yaitu liver dan pankreas. Untuk sistem pencernaan pada burung yaitu ada esophagus. Nah, esophagus ini berupa kerongkongan. Selanjutnya ada crop. Nah, di sini crop tersebut merupakan struktur penyimpanan pada burung yang biasanya itu kapasitas penyimpanannya itu sangat luas sesuai dengan tingkat konsumsi pada burung yang sangat tinggi gitu. Crop ini juga digunakan sebagai penyimpanan makanan ketika dalam kondisi bahaya, sehingga makanan tersebut bisa tersimpan lebih lama dan selamat gitu untuk burungnya. Pada burung merpati, dinding crop ini di dalamnya itu bisa mengelupas dan kemudian diubah menjadi cairan susu yang digunakan nanti untuk sebagai induknya gitu ya, untuk menyusui anaknya.
Selanjutnya di sini ada proventriculus dan ventriculus. Nah, di sini merupakan satu kesatuan, yaitu bagian perut pada burung ya. Yang pertama dulu untuk proventriculus, yaitu mengeluarkan cairan lambung. Nah, di sini bagian pencernaan pertama gitu untuk makanan. Kemudian ada ventriculus atau gizzard, atau kita sebut juga ampela ya. Nah, digunakan untuk mengikis biji dan bahan keras. Nah, untuk ventriculus atau ampela ini struktur dindingnya itu sangat tebal gitu, berupa otot-otot tebal. Maka dari itu untuk biji dan bahan keras itu bisa dicerna gitu di dalam ini, dan tidak mengakibatkan kerusakan pada dindingnya. Selanjutnya yaitu ada usus kecil. Nah, usus kecil ketika setelah melewati ventriculus, maka selanjutnya itu di usus ya, usus kecil. Nah, usus kecil ini tentunya sama seperti hewan lainnya, yaitu berupa penyerapan enzimatik yang pertama juga. Tentunya dibantu oleh organ pankreas dan hati untuk mencerna makanan. Setelah melalui usus kecil, selanjutnya itu menuju ke bagian akhir gitu ya, berupa kloaka di sini, yaitu untuk mengeluarkan makanan yang tidak tercerna tadi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibservatul Puada akan menyampaikan materi tentang sirkulasi pada apes. Sistem peredaran darah burung mirip dengan reptil, kecuali bahwa jantung telah memisahkan atrium dan ventrikel sepenuhnya, sehingga menghasilkan sirkuit paru dan sistematik yang terpisah. Pemisahan ini mencegah pencampuran darah yang sangat beroksigen dengan darah yang kurang oksigen. Dalam evolusi vertebrata, ukuran sinus venosus secara bertahap mengecil. Ini adalah ruang terpisah pada ikan, amfibi, dan kura-kura dan menerima darah dari sistem vena. Pada reptil lain, ini adalah sekelompok sel di atrium kanan yang berfungsi sebagai alat pacu jantung. Pada burung, sinus venosus juga bertahan hanya sebagai tambalan jaringan alat pacu jantung di atrium kanan. Jantung burung relatif besar hingga 2,4% dari total berat badan dan berdetak dengan cepat. Kecepatan lebih dari 1000 detik per menit telah dicatat untuk burung kolibri yang sedang stres. Burung yang lebih besar memiliki jantung yang relatif lebih kecil dan detak jantungnya yang lebih lambat. Denyut jantung burung unta misalnya bervariasi antara 38 dan 176 denyut per menit. Jantung yang besar, detak jantung yang cepat, dan pemisahan lengkap darah yang sangat beroksigen dari darah yang kurang oksigen adalah adaptasi penting untuk mengalirkan darah dalam jumlah besar yang diperlukan untuk endoterm dan pelarian. Slide selanjutnya itu tentang pertukaran gas pada apes. Sistem pernapasan burung sangat kompleks dan efisien. Ini terdiri dari lubang hidung eksternal yang mengarah ke saluran hidung dan paring. Tulang dan tulang rawan menopang trakea. Kotak suara khusus yang disebut siring terletak di tempat trakea terbagi menjadi bronkus, otot siring dan bronkus, serta karakteristik trakea, menghasilkan vokalisasi burung. Bronkus mengarah ke sistem kompleks kantung udara yang menempati sebagian besar tubuh dan meluas ke beberapa tulang sistem rangka. Dapat dilihat pada gambar 2111A. Materi selanjutnya yaitu masih pada pertukaran gas. Kantung udara dan bronkus terhubung ke paru-paru. Paru-paru burung terbuat dari tabung udara kecil yaitu 400 mm yang disebut parabronchi. Kapiler udara dengan diameter sekitar 10 mm bercabang dari parabronkus dan berhubungan dengan lapisan kapiler untuk pertukaran gas. Dapat dilihat pada gambar 21.11c. Materi selanjutnya itu masih pada pertukaran gas pada apes.
Inspirasi dan ekspirasi dihasilkan dari peningkatan dan penurunan volume torak dan dari ekspansi dan kompresi kantung udara secara bergantian selama penerbangan dan aktivitas lainnya. Selama bernapas, gerakan tulang dada dan tulang rusuk posterior menekan kantung udara torak. Dibutuhkan 2 siklus ventilasi untuk memindahkan volume udara tertentu melalui sistem pernapasan burung. Selama inspirasi pertama, udara bergerak ke dalam kantung udara perut. Pada saat yang sama, udara yang sudah ada di paru-paru bergerak melalui parabronkus ke dalam kantung udara toraks pada gambar 2111b, yaitu siklus pertama. Selama ekspirasi, udara di kantung udara torak bergerak keluar dari sistem pernapasan, dan udara di kantung udara perut bergerak ke parabronkus pada inspirasi kedua, seperti pada gambar 21.11b, siklus 2. Udara bergerak ke dalam kantung udara torak dan dikeluarkan pada ekspirasi berikutnya. Karena tingkat metabolisme yang tinggi terkait dengan penerbangan, burung memiliki tingkat konsumsi oksigen yang lebih tinggi daripada vertebrata lainnya. Ketika tetrapoda lain menginspirasi dan kadaluarsa, udara masuk dan keluar dari saluran pernapasan dalam siklus bolak-balik sederhana. Ventilasi terganggu selama ekspirasi dan banyak udara mati atau udara tidak dipaksa keluar selama ekspirasi. Tetap berada di paru-paru karena sistem kantung udara dan parabronkus yang unik, paru-paru burung memiliki pergerakan udara kaya oksigen yang hampir terus-menerus di atas permukaan pernapasan selama inspirasi dan ekspirasi. Kuantitas udara mati di paru-paru berkurang tajam dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Materi selanjutnya yaitu termoregulasi pada apes. Burung menjaga suhu tubuh antara 38 dan 45 derajat Celcius. Ekstrim yang mematikan lebih rendah dari 32 dan lebih tinggi dari 47 derajat Celcius. Dalam lingkungan dingin, panas harus disimpan dan dihasilkan melalui proses metabolisme. Pada hari yang dingin, burung yang sedang beristirahat mengembangkan bulunya untuk meningkatkan sifat isolasi dengan menambah ruang udara mati di dalamnya. Ia juga menyelipkan paruh ke dalam bulunya untuk mengurangi kehilangan panas dari saluran pernapasan. Bagian burung yang paling terbuka adalah kaki dan tarsi, yang tidak memiliki otot berdaging atau suplai darah yang banyak. Suhu di ekstremitas ini dibiarkan turun mendekati titik beku untuk mencegah hilangnya panas. Pertukaran panas berlawanan arus antara darah hangat yang mengalir ke tungkai dan kaki dan darah dingin yang mengalir ke inti tubuh dari tungkai dan kaki, mencegah hilangnya panas yang berlebihan di kaki. Panas dikembalikan ke inti tubuh sebelum pergi ke ekstremitas dan hilang ke lingkungan. Menggigil juga menghasilkan panas dalam suhu yang sangat dingin. Peningkatan metabolisme selama musim dingin membutuhkan makanan tambahan. Burung mungkin juga perlu membuang panas berlebih. Penerbangan menghasilkan panas dalam jumlah besar. Berbeda dengan mamalia, burung tidak memiliki kelenjar keringat, namun tetap mengandalkan penguapan air untuk pendinginan. Burung terengah-engah untuk membuang panas melalui saluran pernapasan. Beberapa burung meningkatkan pendinginan evaporasi melalui gular fluter, yang merupakan getaran cepat dari tenggorokan bagian atas dan dasar mulut. Beberapa burung menghemat energi pada malam yang sejuk dengan membiarkan suhu tubuh mereka turun. Misalnya, whippoorwill memungkinkan suhu tubuh mereka turun dari sekitar 40 hingga mendekati 168 Celcius dan laju pernapasan menjadi sangat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nurrohmah, NPM 182154102. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem saraf dan sensorik pada burung. Baik teman-teman, di sini ada suatu percobaan, yaitu ketika seekor tikus terbungkus dalam kegelapan malam melompat-lompat di atas rantai gudang. Seekor burung hantu di loteng di atas kepala berputar ke arah suara samar yang dibuat oleh kaki mungil itu. Saat suara yang dibuat oleh kaki yang tergesa-gesa berubah menjadi gigitan yang gatal pada sekarung pakan, burung hantu gudang menyela mencari mangsanya.
Ujung bulu terbang yang bergalur membuat pendekatan burung hantu tidak terlihat oleh tikus, dan telinga burung hantu bukannya matanya mengarahkannya ke mangsanya. Burung hantu berhasil menemukan dan menangkap mangsa dalam lebih dari 75 percobaan. Kemampuan ini hanyalah salah satu contoh dari banyak adaptasi sensorik pada burung. Nah, dapat dilihat terdapat gambar 21.12 yaitu Brown Owl atau Tito alba, yakni burung hantu. Indera pendengaran yang tajam dan mata besar yang memberikan penglihatan malam yang sangat baik memungkinkan burung hantu menemukan mangsa meskipun dalam malam gelap. Nah, selanjutnya, otak depan burung jauh lebih besar daripada reptil non-apian karena pembesaran belahan otak, termasuk wilayah materi abu-abu atau korpus striatum. Fungsi korpus striatum dalam pembelajaran visual, makan, pacaran, dan bersarang. Tubuh pineal di atap otak depan tampaknya merangsang perkembangan ovarium dan mengatur fungsi lain yang dipengaruhi oleh periode terang dan gelap. Tekstur optik atau tatapan otak tengah bersama dengan korpus striatum memainkan peran penting dalam mengintegrasikan fungsi sensorik. Otak tengah juga menerima masukan sensorik di mata. Seperti pada reptil, otak belakang termasuk otak kecil dan medula oblongata yang masing-masing mengkoordinasikan aktivitas motorik dan mengatur detak jantung dan pernapasan. Penglihatan adalah pengertian yang penting bagi kebanyakan burung. Struktur mata burung mirip dengan vertebrata lain, tetapi mata burung relatif lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh dibandingkan vertebrata lain. Mata biasanya agak rata ke arah anteroposterior, namun mata burung pemangsa menonjol ke depan karena kornea yang menonjol. Burung memiliki mekanisme fokus ganda yang unik. Struktur seperti bantalan mirip dengan reptil, mengontrol lengkungan lensa, dan otot ciliaris mengubah lengkungan kornea. Pemokusan ganda dan hampir seketika memungkinkan seekor osprey atau burung pemangsa lainnya tetap fokus pada ikan selama penurunan yang singkat namun sangat cepat. Retina mata burung tebal dan mengandung batang dan kerucut. Batang aktif di bawah intensitas cahaya rendah dan kerucut aktif di bawah intensitas cahaya tinggi. Kerucut terkonsentrasi secara khusus 1.000.000 mm pada titik fokus yang disebut fovea. Tidak seperti vertebrata lain, beberapa burung memiliki 2 foveae per mata. Yang ada di tengah retina kadang-kadang disebut ceropopea. Karena itu, memberi burung sudut pandang monokuler yang luas. Fovea lainnya berada di margin posterior retina. Ini berfungsi dengan fovea posterior mata yang lain untuk memungkinkan penglihatan binokular. Fovea posterior disebut fovea pengejaran karena penglihatan binokuler menghasilkan persepsi kedalaman yang diperlukan untuk menangkap mangsa. Kata pencarian dan pengerjaan tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa hanya burung pemangsa yang memiliki kedua foveae ini. Nah, selanjutnya dapat dilihat ya teman-teman, terdapat gambar 21.13 yaitu avian vision, di mana bidang pandang yang A merupakan merpati, yang B elang, dan yang C ayam hutan. Woodcock memiliki mata yang terletak jauh di posterior dan memiliki bidang penglihatan teropong yang sempit di depan dan di belakang. Mereka dapat fokus pada predator yang berputar-putar di atas mereka sambil menyelidiki lumpur dengan paruh panjang mereka. Posisi mata di kepala juga mempengaruhi derajat penglihatan binokular, dan merpati memiliki mata yang terletak jauh di belakang sisi kepalanya
memberi mereka bidang monokuler hampir 360 derajat, tetapi bidang teropong yang sempit. Mereka tidak harus mengejar makanannya, yaitu biji-bijian, dan bidang pandang monokuler yang luas membantu mereka tetap waspada terhadap predator saat makan di tanah. Elang dan burung hantu memiliki mata yang lebih jauh ke depan di kepala. Ini meningkatkan bidang pandang teropong mereka dan dengan demikian mengurangi bidang pandang monokuler mereka. Seperti reptil, burung memiliki selaput penggelap yang ditarik di atas permukaan mata untuk membersihkan dan melindungi mata. Penciuman tampaknya memainkan peran kecil dalam kehidupan kebanyakan burung. Lubang luar terbuka di dekat pangkal paruh, tetapi epitel olfactorius tidak berkembang dengan baik. Pengecualian termasuk burung nasar kalkun yang menemukan mangsanya yang mati dan sekarang sebagian besar melalui penciuman. Sebaliknya, kebanyakan burung memiliki pendengaran yang berkembang dengan baik. Bulu longgar dan halus yang disebut auriculars menutupi lubang telinga luar. Struktur telinga tengah dan dalam mirip dengan reptil. Sensitivitas telinga burung 100 hingga 15.000 Hz serupa dengan telinga manusia, yaitu 16 hingga 2.000 Hz. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai ekresi dan osmoregulasi. Burung dan reptil non-apian menghadapi tuntutan ekresi dan osmoregulasi yang pada dasarnya identik. Seperti reptil, burung mengeluarkan asam urat yang disimpan sementara di kloaka. Air juga diserap kembali di kloaka. Seperti pada reptil, ekresi asam urat menghemat air dan mendorong perkembangan embrio di lingkungan darat. Selain itu, beberapa burung memiliki kelenjar garam supraorbital yang mengalirkan kelebihan natrium klorida melalui lubang hidung keluar tubuh. Ini sangat penting pada burung laut yang minum air laut dan memakan invertebrata yang mengandung banyak garam di jaringannya. Kelenjar garam dapat mengeluarkan garam dalam larutan yang konsentrasinya 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada cairan tubuh lainnya. Oleh karena itu, kelenjar garam mengkompensasi ketidakmungkinan ginjal untuk memusatkan garam pada urin. Baik, terima kasih kepada penyaji sebelumnya yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai reproduction and development atau reproduksi dan perkembangan akan dibawakan oleh saya sendiri. Pada umumnya, semua aves bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar dengan fertilisasi secara internal, yaitu dengan cara saling menempelkan kloaka betina dan kloaka jantan. Setelah itu, fertilisasi pada burung atau aves akan terjadi di daerah ujung ovidak yang ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam ovidak. Dan ovum pada betina yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum yang telah dibuahi oleh sperma tersebut akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Kemudian telur akan dierami oleh induk hingga menetas, karena embrio pada telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, mengenai sistem organ reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang kompleks.
Adapun fungsi dari adanya sistem reproduksi, khususnya bagi hewan, salah satunya yaitu burung atau aves, yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Pada aves, sistem reproduksinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Pada sistem reproduksi jantan terdiri dari yang pertama ada testis, kemudian ada vas deferens, kemudian ada ductus epididymis, kemudian ada uretra, dan yang terakhir ada kloaka. Sedangkan pada sistem reproduksi betina terdiri dari yang pertama ada indung telur, kemudian ada rahim, opidak, dan vagina atau kloaka. Pada burung jantan, testis ini berjumlah sepasang, berbentuk bulat atau oval, terletak di sebelah sentral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin, testis ini akan membesar ukurannya, dan pada saat inilah dibuat dan disimpannya spermatozoa. Sedangkan pada burung betina, ovarium akan berkembang hanya pada bagian kiri yang terletak di bagian dorsal rongga abdomen, sedangkan ovarium yang sebelah kanan tidak dapat tumbuh sempurna dan tetap kecil yang sering disebut dengan rudimeter. Dan pada burung yang matang atau sudah dewasa, ovariumnya akan tampak seperti sekelompok buah anggur. Adapun pada aktivitas bersarang, setiap apes atau burung tentu berbeda-beda perilakunya, tergantung habitat dan tempat tinggalnya, dan jenis dari burung tersebut. Adapun di sini penyaji sudah menyajikan beberapa contoh jenis burung dengan tipe sarang yang berbeda-beda. Yang pertama ada sarang dari burung seriti. Burung ini berasal dari Maluku Utara. Adapun perilaku bersarangnya, burung ini sangat mirip seperti pada burung walet, yaitu dengan membuat sarang pada tembok-tembok bangunan ataupun pada gua. Kemudian yang kedua ada sarang burung dari tempoa. Burung ini memiliki bentuk sarang yang sangat unik karena bentuknya yang tidak seperti umumnya. Kemudian yang ketiga ada sarang burung walet. Nah, perilaku bersarangnya ini hampir mirip dengan burung seriti tadi. Kemudian yang keempat ada burung pitta. Burung ini merupakan burung endemik dari Maluku. Burung ini membuat sarangnya di semak-semak. Dan terakhir ada burung pipit. Tentu sering sekali ya kita menjumpai burung pipit ini di sekitar kita, dan burung pipit ini biasanya membuat sarang di atas pohon. Perilaku membuat sarang pada burung-burung tersebut tentunya disesuaikan dengan habitat mereka supaya aman dari. Untuk materi yang selanjutnya mengenai migrasi dan navigasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup memiliki alat gerak untuk berpindah tempat. Kegiatan berpindah tempat ini dilakukan oleh hewan vertebrata yang dikenal dengan istilah migrasi. Migrasi yang dilakukan beberapa vertebrata mampu menempuh jarak yang sangat jauh ataupun yang tidak terlalu jauh. Jadi jarak yang ditempuhnya itu beragam. Vertebrata yang bermigrasi tentu saja membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat serta kemampuan untuk bermigrasi. Makna migrasi ini mengacu pada perjalanan bolak-balik secara berkala antara area berkembang biak, breeding, dan juga non-breeding. Migrasi memungkinkan burung untuk menghindari iklim ekstrim dan untuk mengamankan makanan, kemudian tempat berlindung, dan ruang yang cukup di sepanjang tahunnya. Beberapa ahli zoologi modern telah mempelajari migrasi khususnya pada burung, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada waktu migrasi, rangsangan untuk melakukan migrasi, persiapan fisiologis, serta rute migrasi. Yang pertama ada waktu migrasi. Burung melakukan migrasi ketika terjadi perubahan musim. Misalnya, beberapa burung akan bermigrasi ke daerah tropis ketika musim dingin, tetapi akan kembali ke daerah asalnya, ke daerah tempat ia berkembang biak
untuk memanfaatkan sumber daya energi dari musim semi dan juga musim panas. Perlu diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk setiap spesies burung dalam melakukan migrasi ini sangat beragam. Beberapa di antaranya dapat menyelesaikan jalur migrasi dengan waktu yang sangat singkat, dan lain di antaranya melakukan perjalanan yang lebih santai, sehingga waktu migrasi yang dibutuhkannya lebih lama untuk sampai di tujuan. Perbedaan waktu ini diketahui karena setiap burung memiliki rute migrasi yang berbeda-beda, seperti yang digambarkan di gambar sebelah kiri. Jadi kedua burung ini diperkirakan karena rutenya berbeda, yang mereka lalui berbeda, maka waktu yang dibutuhkan untuk kedua burung tersebut bermigrasi tentunya berbeda. Sebagai contoh lain, beberapa burung pengicau diketahui membutuhkan waktu bermigrasi 50 hingga 60 hari untuk bermigrasi dari tempat tinggal mereka di Amerika Tengah pada musim dingin menuju ke musim panas di Kanada yang merupakan tempat mereka berkembang biak. Poin yang kedua ada rangsangan untuk migrasi. Sebenarnya apa sih yang membuat burung melakukan migrasi? Manusia telah mengetahui selama berabad-abad bahwa permulaan siklus reproduksi burung ini berkaitan erat dengan musim. Namun baru-baru ini telah dibuktikan bahwa hari-hari yang semakin panjang di akhir musim dingin dan awal musim semi merangsang perkembangan gonad dan penumpukan lemak. Yang keduanya ini merupakan perubahan internal penting yang mempengaruhi burung untuk bermigrasi ke utara. Hari yang panjang dapat merangsang lobus anterior hipofisis menjadi aktif. Dengan aktifnya lobus anterior hipofisis, terjadi pelepasan hormon gonadotropik hipofisis yang dapat menyebabkan serangkaian perubahan fisiologis dan perilaku yang kompleks pada burung, sehingga menyebabkan pertumbuhan gonad, kemudian penumpukan lemak, migrasi, perilaku kawin, serta perawatan anak. Kemudian migrasi yang burung lakukan ini membutuhkan persiapan agar dapat bertahan hingga sampai di tempat tujuan migrasi. Agar dapat bertahan, maka diperlukan cadangan energi yang cukup. Lemak merupakan simpanan energi utama untuk burung bermigrasi. Burung akan menjalani periode makan berat serta penggemukan sebelum migrasi untuk menghasilkan cadangan energi tersebut. Lemak-lemak ini akan tertimbun di rongga tubuh hingga banyaknya lemak yang tertimbun dapat mencapai 20-50% dari massa tubuh total. Massa tubuh total ini ketika tidak ada timbunan lemak yang sengaja disimpan. Persiapan migrasi ini disebut zag disposition. Ketika burung dilarang bermigrasi atau berada dalam kurungan, akan menyebabkan fenomena Zugunruhe atau kegelisahan migrasi. Selanjutnya, sebagian besar migrasi burung mengarah ke utara dan selatan. Hal ini dikarenakan kebanyakan burung serta hewan lainnya berkembang biak di belahan bumi utara, di mana sebagian besar daratan bumi ini terkonsentrasi. Kemudian, sebagian besar burung akan bermigrasi ke selatan selama musim dingin di utara. Lalu, burung-burung ini akan kembali bermigrasi ke utara ketika musim panas dan saat itu dimanfaatkan untuk berkembang biak. Seperti yang dapat dilihat di gambar, kedua burung ini memiliki rute perjalanan migrasi yang mengarah ke utara dan ke selatan.
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa rute migrasi yang ditempuh dapat mempengaruhi waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menuju ke suatu tempat. Beberapa burung diketahui mengikuti landmark seperti sungai dan garis pantai, tetapi beberapa di antaranya juga tidak ragu untuk terbang langsung di atas perairan besar dalam perjalanan mereka. Beberapa burung memiliki jalur migrasi yang sangat lebar, sedangkan beberapa di antaranya memiliki jalur yang terbatas pada ruang yang sempit, seperti sandpiper tertentu. Untuk di gambar gambar kiri atas ini menggambarkan rute migrasi bobolink, sedangkan yang bawah menggambarkan rute migrasi dari American Golden Plover. Migrasi bobolink menempuh perjalanan sejauh 22.500 km atau setara dengan 14.000 mil setiap tahunnya antara lokasi bersarang di Amerika Utara dan di wilayah jelajahnya di Argentina, tempat mereka menghabiskan musim dingin di utara. Kemudian untuk American Golden Plover melakukan migrasi putaran melintasi Atlantik dalam migrasi musim gugur ke selatan, tetapi akan kembali pada musim semi melalui Amerika Tengah dan lembah Mississippi karena kondisi ekologinya saat itu sudah lebih baik. Kemudian dari 4 poin ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, waktu migrasi burung biasanya pada musim dingin atau pada musim semi. Kemudian yang kedua ada rangsangan untuk migrasi. Biasanya hal yang merangsang burung untuk migrasi ini karena aktifnya lobus anterior hipofisis, sehingga terjadi pelepasan hormon gonadotropik hipofisis. Kemudian untuk persiapan fisiologis yang dilakukan oleh burung, yang pertama dengan menimbun lemak di dalam tubuhnya. Yang terakhir, pada rute migrasi biasanya burung-burung melakukan migrasi ke arah utara dan juga selatan. Materi selanjutnya ada navigasi. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa kebanyakan burung menavigasi terutama dengan penglihatannya. Burung menggunakan 2 bentuk navigasi. Yang pertama ada navigasi berbasis rute, kemudian yang kedua navigasi berbasis lokasi. Navigasi berbasis rute melibatkan pelacakan landmark secara visual atau auditori, sehingga pada perjalanan mereka, landmark ini digunakan dalam urutan terbalik ketika perjalanan pulang. Berikutnya ada navigasi berbasis lokasi yang didasarkan pada penetapan arah tujuan dari informasi yang tersedia. Pada navigasi ini melibatkan kompas matahari, isyarat langit lainnya, atau medan magnet bumi. Lensa burung transparan terhadap sinar ultraviolet dan fotoreseptor mereka meresponnya, yang memungkinkan burung-burung ini mengarahkan menggunakan matahari. Bahkan ketika hari sedang berawan sekalipun, isyarat orientasi ini disebut sebagai kompas matahari. Karena matahari bergerak melintasi langit antara matahari terbit dan terbenam, burung-burung menggunakan jam internal untuk mengetahui ketika matahari terbit di timur, kemudian ketika matahari berada di atas kepala mereka itu pada siang hari, dan mereka menggunakan jam internal untuk mengetahui kapan terbenamnya matahari di barat. Beberapa ahli zoologi telah lama berspekulasi bahwa burung menggunakan kompas magnet untuk mendeteksi medan magnet bumi. Dan dengan demikian, burung-burung ini dapat menentukan arah atau dapat bernavigasi. Bukti langsung atas keberadaan kompas magnet ini sudah terungkap
ketika magnet yang diikatkan di kepala merpati, hal itu menyebabkan merpatinya kebingungan dalam menentukan arah. Seekor burung mengandalkan matahari dan cahaya terpolarisasi untuk menavigasi pada hari-hari cerah, tetapi ia dapat beralih ke penginderaan arah magnetis dari ketika hari-hari sangat mendung. Dalam kedua kondisi ini, burung dapat menggunakan bau lokal dan pengenalan landmark saat mendekati rumahnya. Untuk gambar yang di sebelah kanan menunjukkan gambar yang mengenai eksperimen Gustav Kramer dengan navigasi kompas matahari pada burung jalak. Gambar yang A yang di atas, dalam keadaan sangkar bundar berjendela, burung terbang untuk menyesuaikan diri ke arah yang biasanya akan diikuti jika ia bebas. Kemudian untuk gambar yang B, ketika sudut matahari dibelokkan dengan cermin, burung mempertahankan posisi relatif yang sama dengan matahari. Hal ini menunjukkan bahwa burung ini menggunakan matahari sebagai kompas. Burung menavigasi dengan benar sepanjang hari, mengubah orientasinya ke matahari saat matahari bergerak melintasi langit. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada salah satu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.